Dalam 5 tahun terakhir, menurut gue ada dua produk dari Apple yang sangat membuat gue terkesan dan kecanduan menggunakannya. Yang pertama adalah AirPods Pro, dan yang kedua adalah MacBook Air dengan M1 chip. Sebuah laptop yang mengutamakan portabilitas namun disertai dengan performa yang mumpuni dan ketahanan baterai yang top. Cuma ada satu yang emang udah gue proyeksikan bisa menggantikan MacBook Air gue. Nih, MacBook Pro 14 inch 2021. Pertanyaannya, apakah potensi yang dimilikinya bisa terkonversi menjadi experience yang baik? Ya, MacBook yang gue pesen adalah MacBook Pro 14 inch base model atau varian paling standar berwarna space gray. Gue nggak pesen yang 16 inch karena gue nggak suka laptop daily gue gede-gede. Wong ini yang 14 inch aja udah berat juga, 1,6 kilo. Walaupun beda tipis sama MacBook Air gue yang 1,3 kilo, kalau ditenteng berasa loh. Di pangkuan pun lebih ngeganggu pastinya. Logo Apple makin gede, makin mengintimidasi. Selain itu, di bagian bawah ada branding MacBook Pro yang dicetak secara debossed. Yap, bukan embossed. Dan gue suka memberikan kesan ekstra premium on top laptop yang memang sudah super premium, non-solid ini. Bahasa desainnya masih ngotak ya, tapi sudut-sudutnya nggak tajam. Lebih ngebulet, lebih nyaman juga dikala menentengnya tanpa tas. Di review iPhone 13 Pro Series kami menyebut bahwa Apple makin kesini makin nggak sotoy dan makin dengerin kebutuhan usernya. Di sini terlihat dengan dimensi MacBook Pro yang lebih tebal. Salah satu alasan utamanya demi mengakomodir banyak port. Di kanan ada port HDMI 2.0 yang mendukung output 4K 60 fps, port USB-C Thunderbolt 4, dan slot SD card UHS 2. Bye-bye dongle! Di kiri ada headphone jack, 2 port USB-C Thunderbolt 4 lagi, dan MagSafe 3. Asyik ya, kita bisa ngecas dari sisi manapun. By the way, USB-C-nya bisa dipakai ngecas fast charging juga kayak MagSafe-nya. Kalau yang 16 inch, fast charging-nya cuman bisa via MagSafe doang. Sebenarnya gue merasa harusnya minimal ada satu port USB-A ya, karena masih banyak aksesoris umum yang menggunakan port ini. MagSafe dulu di-drop di 2015 karena walau menawarkan kemudahan, tapi juga ada isu terkait reliability, durability, dan limitasi power juga. Dan sepertinya isu tersebut sudah bisa diatasi Apple. Sekarang kabelnya udah braided. Power maksimalnya bisa sampai 140 watt di MacBook 16 inch. Dan ada enhancement lain juga pastinya. Dari pengalaman gue, magnet MagSafe 3.0 lumayan kuat ya. Jadi kemungkinan laptop ketarik secara tidak sengaja tetap ada. Hati-hati aja. Dan perlu gue info juga, cara yang bener buat copot MagSafe charger adalah dengan cara dipotek. Mudah banget, bukan ditarik. Cukup ya ngebahas dari sisi luarnya. Kita masuk ke dalam. As always, laptop Apple bisa dibuka secara pede hanya dengan satu jari. Laptop kok pakai notch? Gue pribadi nggak bermasalah sama notch-nya. Dan setelah hari pertama, gue bahkan nggak kepikiran sama notch-nya lagi. Karena notch-nya itu sejajar sama menu bar, dan di mayoritas aplikasi warnanya hitam. Terlebih ini layarnya kan mini LED dengan karakter warna hitam seperti OLED. Notch-nya bener-bener nyaru. Posisinya pun nggak ngeganggu konten kita. Oh ya, banyak orang yang komplain, di notch-nya kenapa nggak ada Face ID? Alasannya karena tutup atau lid-nya ini terlalu tipis untuk memuat sistem Face ID dari iPhone yang secara dimensi jauh lebih tebal. Catat ya. Masih berhubungan sama notch, di dalamnya ada setup kamera 1080p. Kualitasnya lumayan, tapi tentunya tidak akan sebagus kalau kita menggunakan kamera eksternal. Di sisi lain, kualitas perekaman audionya untuk ukuran sebuah laptop udah bagus. Secara kualitas, basis layar ini adalah Pro Display XDR-nya Apple yang bisa mendekati angka 100 jutaan secara paket lengkap. So, bisa dapetin paket layar seperti ini beserta mesin komputer yang ajib dengan harga 30-an juta sangatlah menyenangkan. Buat yang nanya,
Bedanya sama panel OLED seperti apa? Well, yang terlihat di mata gue ada sedikit jejak blooming walaupun tidak mengganggu. Lalu warna yang dikeluarin display mini LED ini walau punchy tapi saturasinya nggak terlihat berlebih dan juga lebih terang. Up to 1000 nits loh. Walaupun emang untuk mayoritas konten di limit di 500 nits. Nah, kalau ngedeteksi konten HDR, baru deh dia bisa naik sampai dengan 1600 nits. Amazing. Oh iya, mengenai video HDR, untuk yang ngerasa konten HDR pada YouTube di Safari nggak jalan, bisa coba cara ini. Di Safari masuk ke Preference, di tab Advanced, tik untuk menampilkan opsi Develop di menu bar. Lalu masuk ke menu Develop, User Agent, rubah default ke Google Chrome Windows atau macOS. Ntar Safari-nya bakalan refresh dan muncul deh opsi HDR-nya. Kalau masih ada kendala lain terkait kompatibilitas video HDR pada aplikasi berbeda, mungkin bisa ditunggu sampai macOS 12.1 keluar ya. Nonton konten HDR di laptop nggak pernah senikmat ini. Ditambah super tajam pula dengan resolusi yang mendekati 4K dan output audio setup 6 speaker yang menggelegar. Gua pribadi belum pernah denger yang lebih baik. Lalu, apa dong yang kurang dari layar canggih ini? Mungkin nggak touchscreen kali ya? Tapi nggak mungkin juga Apple mau kanibalin lini iPad yang fokus di experience touchscreen maksimal. Dari keyboard all black macho ini dan Force Touch trackpad yang bisa gue sampaikan ke kalian, secara prinsip, feel dan experience-nya sama bagusnya dengan MacBook yang gue gunakan sebelumnya. Nggak ada komplain. Untuk security, Touch ID-nya reliable, ada backlit juga di keyboardnya, dan sudah tidak ada lagi yang namanya touch bar. Jadi nggak perlu selalu lihat ke bawah lagi saat mau neken key di situ supaya pas. Sekarang kembali digantikan dengan full-sized function keys. Lagi-lagi, keinginan mayoritas konsumen didengarkan. Nice. Yang pasti-pasti aja lah, nggak usah sok ngide. Untuk ngecas, MacBook Pro 14 inch 2021 ini bisa up to 96 watt. Yang kita dapatin dari dalam box secara default cuma 67 watt. Walau sebenarnya yang 67 watt juga cepet, mantepan yang 97 watt pastinya. Cukup nambah $14 doang sebenarnya. Cuman waktu itu beda waktu delivery-nya hampir sebulan sama yang standar. Jadi males nunggu gue. Yang 67 watt ini dipakai ngecas sejam, kurang lebih bisa ngisi 70%-an. By the way, chargernya gede. Kalau carrying case kalian kecil, sulit untuk muat. Saat awal beli, gue rada dak-dikduk sama ketahanan baterai 70 Wh-nya bakalan boros apa enggak? Ternyata, dari penggunaan gue sehari-hari, yang mana laptop jarang banget gue pakai buat ngedit video, ya bisa aja bertahan sehari sampai dengan 2 hari bahkan tanpa ngecas. Contoh ya, kalau gue pakai buat script sambil reset, buka banyak tab di browser, dengerin lagu dari YouTube, dan brightness layar kurang lebih gue set di 40-50%, selama pemakaian 4 jam, baterai berkurang sekitar 25%. Artinya gue bisa seharian keluar tanpa bawa charger kemana-mana seperti yang biasa gue lakukan dengan MacBook Air M1 gue. Si Al kesel. Dia bilang, apa faedahnya lu beli MacBook Pro M1 Pro tapi kagak dipakai buat ngedit? Ya bener juga. Terus disita deh laptop gue sama dia buat dites pakai ngedit. Sebelum kita masuk ke performa, gue mau info bahwa untuk semua varian MacBook M1 Pro dapat RAM basic 16GB yang mana sudah lebih dari kebutuhan gue sehari-hari. Dan juga kalau mau naik kelas seperti biasa harus tambah duit. Sama halnya dengan internal storage 512GB super cepet di laptop ini. Kalian penasaran nggak sih varian base model bisa sengebut apa? Sebagai perbandingan, kami menggunakan editing machine utama K2G MacBook Pro 16 inch 2019 Core i7 dengan GPU AMD Radeon Pro 5300M dan menggunakan Final Cut Pro X atau 10. Dulu, saat kita compare dengan MacBook Air M1 base model,
Overall masih lebih baik MacBook Pro 16 inch Intel ketika ngedit multi-layer dengan efek yang cukup berat. Nah, sekarang kita coba kedua laptop ini buat ngedit footage 4K dengan timeline 4K juga. Efek yang kami gunakan adalah Magic Bullet Looks, terus ada grafis juga yang jalan di seluruh timeline. Total timelinenya 7 menit 39 detik. Saat scrubbing di timeline dalam kondisi belum di-render background, berasa lancaran di MacBook Pro 14 inch M1 Pro. Jauh dibanding MacBook Pro 16 inch Intel Core i7. Lanjut coba di playback saat belum ke-render juga, yang 16 inch Intel berasa stutter sedikit dibanding 14 inch M1 Pro. Next, ekspor dalam keadaan belum background render, terus ekspornya di-share ke H264 dan resolusinya ke 4K juga. Ekspornya jangan lupa ya, ini kita ke internal storage alias SSD masing-masing laptop. Selama proses ekspor, dari hasil pantauan kami, kipas pada MacBook Pro 16 inch Intel bekerja sangat keras, bunyinya kedengeran banget. Sementara di MacBook Pro 14 inch M1 Pro, nggak ada suara sama sekali. Lalu area di bawah layar MacBook 16 inch Intel pun berasa lebih panas. Just info, berhubungan sama performa dan heat, padding di 4 sudut bagian bawah dan vent yang lebih proper disematkan Apple dengan tujuan agar heat management dan airflow-nya lebih baik. Kalau kita ingat yang lama tuh ya, banyak kasus throttling karena mengutamakan desain yang tipis tanpa memikirkan sustained performance. Kembali ke editan, perbedaan jarak persentase saat processing ekspor pun sempat mencapai 21%. Hasil akhirnya, MacBook Pro 14 inch M1 Pro 2021 base model selesai dalam waktu 22 menit 30 detik. Sedangkan yang 16 inch Intel selesai sekitar 9 menit kemudian. Jauh ya. Ini baru yang varian paling murah dari MacBook Pro 2021 paling baru loh, geng. Lebih mengejutkan lagi saat kami coba ekspor kembali hanya dengan menggunakan baterai, MacBook Pro 14 inch M1 Pro performanya lagi-lagi masih mirip dengan sesi sebelumnya yang menggunakan chargeran. Dan tentunya tetap unggul dari MacBook Pro 16 inch Intel yang kami biarkan tersambung dengan charger. Amazing! Buat gaming, ya kami sekedar sempat nyoba main City Skyline. Game jadul yang terkenal berat bahkan untuk gaming rig Windows zaman sekarang sekalipun. Maklum, kompatibilitas macOS secara arsitektur ARM M1 dengan berbagai game masih belum oke. Di MacBook Pro 14 inch M1 Pro, bisa dapat rata-rata 40-an FPS dengan resolusi maksimal dan settingan rata kanan. Gokil! FPS minimalnya bisa sampai 30 dan maksimalnya di 50 FPS. Mantep! Victus aja yang pakai RTX 3060 dan i7 11th Gen cuman dapat 29 FPS mentok. MacBook Pro 14 inch 2021. Saat Al nanya sama gue, "Men, lo nggak beli?" Gue bilang sama dia, gue masih mikir-mikir. Lagian, window PO di Singapura itu beberapa hari selang di USA. Jadi masih ada waktu gue. Semakin gue pelajarin, gue pertimbangin, gue merasa nggak ada waktu yang lebih tepat buat beli MacBook Pro terbaru selain saat ini. Terlebih melihat spesifikasi dan harga yang ditawarkan. Mahal pasti, tapi sesuai dengan apa yang gue dapetin. Dan ya, masuk dalam 3 produk terbaik Apple dalam 5 tahun terakhir versi gue selain MacBook Air M1 dan AirPods Pro. Produk terbaik Apple menurut gue sekarang bukan lagi iPhone, tapi MacBook dengan SoC M1 series mereka. Sebenarnya ya, kalau kebutuhan kalian buat daily use doang dan nggak super demanding, nggak harus beli MacBook Pro 2021 kok. MacBook Pro 13 inch M1 atau MacBook Air M1 masih sangat-sangat kami rekomendasikan. Nah, buat yang pakai MacBook versi Intel, gue yakin makin ke depan harganya bakal makin drop. Kalau ada dana, bolehlah di-upgrade. Oke, sekian aja video kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!